Kamu gak usah masuk ya, Jun. Aku mau langsung tidur. Arjuna kembali mengantarku ke rumah setelah jalan-jalan tadi. Ia tak kusuruh masuk karena entah mengapa sejak ia ungkapkan perasaannya tadi, hati ini jadi tak nyaman. Oke, aku pulang. Ia pun dengan lapang dada menerima. Maaf ya, ujarku masih di dalam mobil belum turun. Gak apa-apa, lain kali aku main lagi. Ia menjawab santai. Alisku saling bertaut. Oke. Satu persatu kaki ini pun mulai turun dari mobil setelah pintu kubuka. Bluk, ku tutup pintu mobil Arjuna. Aku balik dulu. Ia pamit lalu pergi setelah melambaikan tangan. Ku balas kembali lambaian tangannya dengan lemas. Si Arjuna yang ngomongnya, "Loh, gue," kini berubah menjadi aku dan kamu. Mungkin ia ingin contoh kakaknya kalau bicara sama wanita itu yang sopan. Gak diajak masuk, Non, sapa satpam yang melihatku berjalan sendiri. Memang Arjuna hanya mengantar sampai pintu gerbang sesuai keinginanku, terlebih supaya ia tak mampir. Toh malam sudah makin larut. Enggak, ku jawab sambil berjalan. Lalu Pak Satpam kedengarannya menutup pintu gerbang dan langsung menguncinya. Assalamualaikum, ujarku setelah masuk ke dalam rumah. Ada Simbok di sana yang sedang lap-lap meja sebelum tidur. Mungkin ia belum ngantuk. Waalaikumsalam, Simbok menjawab sambil tersenyum. Ia juga nampak heran dengan ucapan salam yang sangat acap kali kusuarakan. Sejak bercerai dari Mas Andri, entah mengapa aku ingin berubah menjadi lebih baik, supaya aku diberikan jodoh yang baik pula. Simbok mendekat. Dan Arjuna sudah pulang, Non? Tanyanya sambil beranjak. Sudah, Mbok. Tubuh ini kujatuhkan di sofa sembari mengembuskan nafas kasar. Ada apa? Tanya Simbok. Gak ada apa-apa, hanya lelah saja. Langsung aku berjalan menuju kamar karena lelah sekali. Yang lelah bukan kaki ini, tapi saraf-saraf otak yang makin memutar. Hari ini dua pria secara langsung mengungkapkan isi hatinya padaku. Ada pria yang kusambut dengan baik oleh hati ini. Malah bukan ingin memilikiku, dia malah ingin pergi. Apa aku ini hanya wanita yang bisa ditumpangi rasa? Arjuna, dia memang tampan dan keren, tapi aku tak suka dengan caranya dan juga gaya bicaranya. Apalagi pas dia raih kedua lenganku untuk mengutarakan cinta, layaknya Mas Andri di awal pertama kali kami bertemu. Sok romantis dan berani pegang-pegang. Pagi harinya, Non, ada Den Arjuna. Katanya mau jemput Non. Simbok menghampiriku di kamar yang masih mengeringkan rambut basah. Alisku bertaut, mau apa lagi orang itu? Suruh pergi duluan saja, Mbok. Kantor kita kan gak searah. Aku meminta Simbok untuk membiarkan Arjuna pergi sendiri. Tapi katanya Den Juna mau nunggu aja. Kekeh, Non, jawab Simbok. Sungguh aku jadi ilfil pada Arjuna. Entah mengapa, sekarang aku tidak biasa bila dipegang tangan oleh pria yang ingin ungkapkan perasaannya padaku. Tak seperti dulu. Apalagi memang aku dan Arjuna kan sama sekali belum dekat benar. Kami hanya bertemu dalam bisnis saja. Dan perasaan ini sama sekali tak mengharap Arjuna. Ya, dia tampan dan mempesona, tapi gak ada feel buat pacaran dengannya. Kalau hanya teman, it's okay. Non, jadi gimana? Ternyata Simbok masih berdiri di dekat pintu. Coba suruh dia pergi saja, Mbok. Bilang saja saya akan ke kantor siang. Baik, Non. Kalau begitu Simbok bilang sekarang. Simbok pun pergi. Sejenak melihat arloji. Hari ini akan kedatangan calon sekretaris baru pengganti Irlan. Dia katanya wanita, baru saja lulus kuliah dengan IPK yang lumayan tinggi. Kalau soal skills sih pasti tidak diragukan. Tapi soal kejujuran dan kesetiaannya saja. Tapi Irlan juga pasti kasih yang terbaik untuk perusahaan. Dan rencananya pagi ini pukul 8 dia akan datang. Itu kata Irlan di pembicaraan kami terakhir. Beberapa menit kemudian, Non, katanya Den Arjuna mau nunggu saja.
Ada hal yang ingin ia bicarakan sama Non. Si Mbok balik lagi. Aku sudah berpakaian rapi dengan setelan serba orange. Dia gak mau pergi. Si Mbok mengangguk. Ngeyel sekali si Arjuna. Kalau tidak ingat dengan jasa almarhum Om Yudi, malah sekali bertemu dengannya. Pada awalnya sih tidak, tapi setelah apa yang ia lakukan tadi malam, membuat diri ini sedikit ingin menjauh. Aku gak mau lagi kena rayuan gombal laki-laki. Itu yang Mas Andri lakukan dulu. Ya sudah, jawabku sambil berlalu pergi. Si Mbok izin bawa cucian kotor, Non, kata si Mbok. Dia memang selalu membawa pakaian kotor di kamar. Yang mencucinya nanti ada Biatun. Kasihan si Mbok kalau harus kerja dengan keras. Langkah ini mulai menginjak anak tangga. Berharap Arjuna tidak menggoda moodku di pagi ini. Sungguh, mulut ini tak ingin banyak bicara dengannya. Benar saja, pria itu sudah duduk di sofa sembari menyilang kakinya melarak lirik ke sana kemari. Entah apa yang dia perhatikan. Ku dekati dirinya dengan keadaan diri ini sudah siap untuk berangkat. Rel, ia menyapaku lebih dulu. Berdiri lalu tersenyum tipis. Malas, tapi aku harus bersikap biasa. Juna, ada apa? Tanyaku basa-basi masih berdiri. Malas untuk duduk. Kita berangkat bareng, jawabnya santai. Kantor kita beda arah, bahkan jauh banget, Juna. Kalau kamu antar aku, kamu mau nyampe jam berapa? Tunggasku agak kesal. Tak mau menatap bola matanya. Lagian aku bawa mobil sendiri. Gak apa-apa, aku santai kok, jawabnya santai pula. Memang kamu santai, tapi aku yang risih. Maaf Juna, aku ada meeting pagi ini. Jadi aku berangkat dulu, kaki ini melangkah. Kamu jangan bohong, orang kantor bilang kamu gak ada meeting. Aku heran dengan jawaban sok taunya. Tahu dari mana kamu, Jun? Wajah kesal ini menolehnya. Ya, apa sih yang gak aku tahu dari kamu? Ia menjawab sambil merogos saku celana dengan angku. Aku berusaha mengatur nafas. Kamu yang bilang kalau kita harus sering dekat. Jadi aku lakukan ini semua. Aku ingin kita coba jalani hubungan dengan baik, Rel. Jelasnya, makin membuat mood ini gak enak saja. Hah? Tapi cara kamu kayak gini gak bikin aku makin ingin deket sama kamu, Juna. Aku makin kesal. Kalau kamu masih mau di sini silahkan. Aku pamit ke kantor. Aku segera pergi. Rel, dia mengejarku. Maaf, aku harus ke kantor. Gak bisa lama-lama ngobrol. Menekan kunci mobil hingga menghasilkan suara. Rel, Arjuna meraih lenganku. Apa sih? Aku kesal. Segera kepalan tangan Arjunaku kibaskan. Oke. Dia angkat tangan. Jadi mau kamu aku harus gimana supaya kamu mau deket sama aku? Ujarnya lagi memaksa. Kepala ini hanya menggeleng. Membuka pintu mobil dan langsung masuk. Rel, ia memanggil. Namun tak ku gubris. Jari jemari sudah bergerak dan lengan fokus memegang setir untuk memundurkan mobil. Arjuna masih berdiri. Mobilku sudah keluar. Kulihat Arjuna mengembuskan nafas kecewa atas sikapku. Sama sekali tak menyangka kalau Arjuna bisa bertingkah seperti tadi. Dia seperti pria yang tak punya harga diri, memaksakan kehendak. Bukannya membuatku makin suka dan ingin dekat, malah aku benar-benar merasa risih. Kulihat dari kaca spion tidak ada Arjuna menyusul. Mungkin ia sadar dan pergi ke kantornya tanpa mengejarku. Bersambung.